warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo, kaifa halukum? Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan saya, Cici Sriasih. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Thoriko Sam'iyah Shafawiyah atau bisa disebut juga dengan metode audiolingual. Nah, pada metode Sam'iyah Shafawiyah di sini terdapat beberapa pembahasan. Ada latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran murid, dan kedudukan materi atau buku ajar. Oke, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini latar belakang. Pada latar belakang Thoriko Sam'iyah Shafawiyah atau metode audiolingual mula-mula muncul di Amerika Serikat. Kelahirannya tidak terlepas pada konteks sosial politik di negara itu, yaitu ketika terjadinya pergolakan Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika Serikat mengalami kekalahan perang. Nah, maka untuk kepenggalangan kekuatan baru, ia membutuhkan personalia yang sangat mahir dalam berbahasa asing yang mampu bekerja sebagai penerjemah agar bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelajar bahasa asing dalam hal ini harus dibiasakan untuk berpikir dengan bahasa asing, dan oleh sebab itu pula penggunaan bahasa ibu dan bahasa kedua dielakkan sama sekali. Melihat adanya peningkatan kebutuhan akan penguasaan bahasa asing, perlu adanya metode yang dipandang. Maka oleh sebab itu pada tahun 1947 muncullah Thoriko yang disebut dengan Thoriko Sam'iyah Shafawiyah atau metode audiolingual. Next, selanjutnya landasan teori pada Thoriko Sam'iyah Shafawiyah di sini masuk kepada pengertian dari Sam'iyah Shafawiyah, yaitu Sam'iyah Shafawiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab Sami'a yasma'u sam'an dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Dan adapun Shafawiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti di bibir, di mulut, atau dengan lisan. Jadi pengertian Thoriko Sam'iyah Shafawiyah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengar dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata yang berbentuk muharraf. Selanjutnya, karakteristik pada metode Sam'iyah Shafawiyah. Di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, tujuan pengajarannya adalah 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penggunaan pola kalimat dengan latihan-latihan pola. Yang kelima, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata yang berdiri sendiri. Dan adapun karakteristik terakhir yaitu pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan dan dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, komparasi, kontras, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan. Perlu kita ketahui tujuan pada metode ini bahwa metode audiolingual atau Thoriko Sam'iyah Shafawiyah pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan para pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh karena itu, seorang pengajar harus menguasai prinsip-prinsip tersebut. Oke, next, selanjutnya peran guru dan peran murid. Di sini belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Komponennya dalam peran guru dan murid ialah guru dan media. Di antaranya, yang pertama, guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua, guru dan media sebagai sumber belajar. Ketiga, guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Dan yang keempat, media satu-satunya sumber belajar. Adapun peran muridnya, yang pertama, para pelajar menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah dilatihkan. Yang kedua, para pelajar memiliki lafal yang baik dan benar. Adapun yang terakhir, para pelajar tidak tinggal dalam dialog tetapi terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Nah, adapun yang terakhir pada pembahasan Thoriko Sam'iyah Shafawiyah, di sini ada kedudukan materi. Pertama,
dasar berbahasa adalah percakapan, sedangkan tulisan adalah bagian dari percakapan. Maka materi yang perlu diprioritaskan dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah memahami pembicaraan dan berbicara. Yang kedua, cara yang tepat untuk mengajari bahasa asing atau bahasa tujuan adalah membentuk kebiasaan berbahasa. Yang ketiga, materi yang harus dipelajari adalah bahasa asing atau bahasa tujuan tersebut. Dan yang terakhir, pada kedudukan materi, para ahli bahasa struktural menolak adanya tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.